Oke. Udah berapa tahun ya? Setahun mungkin ya, kayaknya udah nggak ngelanjutin obrolan tongkrongan. Dan sering ini sih buat podcast di Adiksi Ngobrol. Ya walaupun tidak ada pendengarnya, tapi entah kenapa pengen aja punya dokumentasi argumen sendiri. Yang kalau nanti pas tua dilihat, ih kok tolol juga aku ya. Ya kan kalau sosial media kan sekarang gitu ya, kalau kita buat status terus kita lihat tahun berikutnya kayak ngerasa tolol kan ngomong gitu. Apaan sih yang kita bicarakan gitu. Bener, sering tuh aku ngelakuin hal itu. Nah kali ini aku lagi nongkrong sama orang yang tidak punya status sosial. Baru sembuh dari gejala gagal otak. Orang-orang yang sulit diterima di masyarakat. Kayak mantan jambret aja begitu ya kan. Ya beda tipis lah. Mantan jambret itu kan ngelakuin hal buruk ya. Kita tuh nggak ngelakuin hal buruk tapi dilihat buruk. Bisa juga sih. Ya penjahat bisa penjahat. jadi lah. Ini siapa nih namanya nih? Gua Basori 25 ya. Enggak perlu. Enggak perlu diadiksi ngobrol juga caranya. Nah, Basori ini pertama kali kita kenal kan di ini ya, di stand up komedian gitulah. Ya kita sama-sama suka lah ya. Sama-sama suka stand up komedi. Nah, dulu tuh ngumpul ya sharing dan apa sih namanya kombut kan? Ya kombut ya, kita kombut. Tentang materi stand up komedi, terus kenal-kenal biasa. Akhirnya sampai sekarang tuh kenalnya kayak, oh aku udah tahu kok Basori ternyata memang status sosialnya nggak ada. Itu BFF gitu ya? Ah? BFF. Iya. Best friend forever. Anjing, nggak gitu dong. Nggak gitu dong. Best friend juga nggak pengen diakui kan, nggak pengen juga gitu loh. Mengakui nggak apa-apa lah, nggak pengen diakui aja. Perlu juga ya. Nggak perlu. Nah tapi kalau ngomongin soal best friend ya, punya nggak sih maksudnya orang yang kau akui dia memang best friend kan sahabat ya? Iya. Dia memang sahabat gitu. Kalau dulu mungkin ada ya, maksudnya dulu itu lebih banyak waktu sama kita gitu kan. Kapan nih dulunya nih? Dia waktu sekolah gitu kan. Maksudnya bolos bareng kita, pokoknya apa bareng gitu, ngerokok bareng kita, bolos bareng. Nah. Ya, itu kita akui sahabat gitu. Berarti dulu memaknai sahabat tuh orang yang kuantitas time-nya ya banyak ke kita gitu. Dan ya kita saling berbagi juga gitu. Oh, Misalnya punya rokok. Ya, punya rokok. Punya apa gitu. Berbagi. Video bokep enggak ya? Pasti itu, pasti. Tapi kalau sekarang sahabat itu kau maknai apa? Maksudnya apa beda, apa jangan-jangan sama terus nggak nemu saat ini? Udah beda makna sih. Maksudnya nggak ada yang aku sebut sahabat sih. Terus apa? Bukan berarti semua sama ya, maksudnya bukan berarti semua sama antara temen dan teman semua sama gitu loh. Pengelompokannya itu apa jadi? Ya kayak temen deket atau enggak gitu, cuma sekedar kenal atau temen gitu, sekedar teman atau kenal atau temen. Nah pembedanya apa tuh? Kenal sama temen. Kalau kita temen kayak gua sama lu nih, ini temen dan lain-lain. Tapi kalau sekedar kenal ya, tahu nama udah, ya, gitu. Tahu nama udah ngumpul paling sekali atau 2 kali, udah gitu. Sekedar tahu itu si ini aja udah. Tapi ini sih aku punya keresahan ini, Bas. Gimana? Ya, lagi-lagi kan gini ya, stand up comedy itu bukan stand up comedy aja sebenarnya sih. Ya kami mengakui disclaimer lah kalau kami ini seniman ya. Seniman. Anjing mengakui. Tapi memang hal-hal yang berbau seni gitu tuh banyak banget ini keresahan ya. Kalau nggak punya keresahan tuh nggak akan jadi apa-apa gitu. Nah, kebetulan seneng stand up comedy dan suka dan pernah ngebuat materi beberapa kali. Jadi tuh punya aja terus keresahan, apa yang kita lihat tuh jadi keresahan. Nah keresahanku hari ini tuh ini Bas, ngelihat orang-orang di sosial media yang begitu mudahnya gimana beranggapan kalau kami ini sudah sahabat 17 tahun. Tuh ya umur dia juga ya 19 begitulah.
Dengan mudahnya dia ngomong gitu, kami bersahabat. Maksudku ya pemaknaannya mungkin beda ya Beda, sama iya. kita. Tapi kok mudah banget gitu loh dia ngomong sahabat di muka umum gitu. Geli nggak sih kalau kau ngeliatnya? Iya, iya. Paling geli itu sebenarnya bukan masalah, kadang dia gini, sahabat kok tega sama sahabatnya sendiri gitu, apa-apa Oh, gitu, kayak teman makan teman atau apa. Kalau kita berteman kan ya udah teman aja gitu loh, nggak usah dibilang teman makan teman atau teman teman makan temen tuh atau nusuk yang- dari belakang atau kayak gitu loh. teman makan temen tuh yang gimana sih kalau kau Ya misalnya yang ngerebut pacar sendiri? ya bisa jadi itu kalau soal cinta ya, kalau soal uang mungkin minjem nggak dibalikin. Kayak itu kalau kita memang udah berteman ya udah, kapan dia punya duit aja mungkin dia pasti balikin, kayak gitu, positif aja gitu loh. Kalau sekarang kan aduh, Tapi kalau kau misalnya dapat kasus kayak gitu ya, ya. ada temanmu yang ngambil cewekmu. Ya kalau mau ya udah sih. Kalau gue sesimpel itu hidup. Tergantung si ceweknya gitu. Temenmu ini kau pindahin kelompok? Enggak Enggak. kan. Kalau misalnya gue punya cewek nih. Misalnya kita punya kasus nih, cewekmu diambil yang kau anggap temen deket lah, yang Iya. temen ya, berarti kan bukan kenalan ya, Iya. yang temen. Terus dia ngambil cewekmu, ya otomatis patah hati dan Iya. dan sebagainya lah. Nah temenmu ini kau pindahin kelompok ke, ya berarti dia kenalanku nih, atau tetap jadi temen? Tetap sih nggak ngaruh. Maksudnya gini, kalau ada gue punya pasangan nih, Mm-mm. terus dia ada teman gue ngambil atau mereka backstreet di belakang gue, Oke, punya hubungan lagi. banjir, Iya. backstreet, ciak. Punya hubungan lagi. Ya kalau berarti kan pasangan gue nih mau, ya udah gitu, pilih gue atau dia. Sesimpel itu. Kalau pilih dia ya udah, tapi temen tetap temen. Sesimpel itu. Kan kalau menurut gue ini pindah dikit ya dari temen ke hubungan. Mm-mm. Kalau hubungan kalau udah satu sama lain udah saling kuat itu kayaknya nggak terpengaruh deh. Mau dideketin siapapun, begitupun gue gitu. Gue punya Tapi gini deh, gimana. ntar dulu aku masih mikir-mikir dulu, kayaknya agak menarik ternyata ya. Itu kok bisa memaafkan temanmu berarti? Bisa. Ya bukan memaafkan sih, tapi Jadi? memaklumi, ya udah gitu. Berarti tuh cewek gua nih maunya sama dia bukan sama gua. Ya udah sama dia aja. Orang dia cintanya sama teman Oke, gua. kalau misalnya kita pakai analogi ya. Ini HP-mu, aku udah tahu nih HP-mu. Ku maling. Kau marah nggak sama aku? Ya kalau marah sih iya, tapi kalau dia mau balikin dan ganti, ya udah balik lagi. Udah kita temen gitu. Temennya pernah punya kesalahan, udah. Wah, anjing, kau dewa kok ya. enggak juga sih, emang gua Enggak. mikirnya gitu aja gitu. Jadi kalau sama temen batasannya apa sampai kau mikir anjing ini nggak bisa jadi temanku lagi? Batasannya apa? Kalau nggak asik aja sih, nggak asiknya tuh dalam arti Malah nggak asik ya? Iya. Wow, kalau dia ngejahatin ngapain kau? Enggak asiknya itu nggak sefrekuensi gitu. Kayaknya kita nih kebanyakan teman gua nih memang satu hobi. Ya, itu udah Ya. jelas. Kalau memang dia tuh hobi mancing misalnya, gua nggak bisa ngikuti dia mancing terus akhirnya gua nongkrong dia mancing. Kayak mana kita bisa? Iya, beda kan? Nah Udah itu jelas sih itu. kayak gitu yang nggak bisa kita bisa tahu. Mereka main togel lah, gua Kita enggak ya kan mainnya gaple. Nggak play ya. Oh. Ya, kita nggak satu tongkrongan jadinya. Ya udah sekedar kenal si ini si A si B. Jadi kalau ada teman yang jahatin kau, apa ada yang ngambil apa dari kau, ngambil kebahagiaanmu gitu, malah biasa aja ya? biasa sih ya, Maksudnya ya udahlah, ya pertama sih ya kesel namanya juga. itu udah jelas Ya ya. kayak di switch off gitu kan. Hmm. Ya kita switch on lagi kalau memang dia udah minta maaf atau apa. Tapi kalau dia mau, pasti orang yang berbuat kesalahan. Tapi kalau dia nggak minta maaf, pasti dia yang menjauh, bukan gua. Dia merasa nggak enak. tapi kaunya masih punya rasa dendam, rasa apa gitu nggak? kalau ada yang belum dibalikin kayak tadi contoh HP kan. Ah, ah. Ya gua tuntut aja sih, balikin aja gitu. Gua nggak Kok kenapa ke cewek nggak gitu kok? beda sih. Kalau ini kan soal value ya. Berarti cewek nggak ada value-nya? Belum sih. Karena kalau cewek itu kan punya perasaan, bisa bebas Tapi ini kan memilih. konteksnya kalau ini udah punya pacar, udah jadi pacarmu cewek ini. Iya, kalau kan dia bisa memilih sih, kalau cewek kan. Dia Oh, mau sama iya. kalau dia mau sama gua ngapain dia ngikutin sih? Si apa Iya, namanya iya. si teman gue ini. Ini ada nih. pilihan. Ini nih
sering terjadi di tongkronganku. Ya, makanya itu Nggak tahu di tongkrongan orang lain mungkin sering ya. Jadi pacar direbut, ya kan? Entah kenapa wanita tuh, ya kalau dia yang mau ya udah gitu. Tidak menyalahkan teman, maksudku. Ini kan tindak kejahatan. Aku tuh pernah dapat kalimat soalnya. Oke juga. Ya kalau dia teman ya kan tahu ya ini barang siapa. Itu udah oke sih kalau kalimat segitu aja aku udah oke sih menurutku. Memang itu. Kalau dia teman tuh kan berarti dia tahu ya ini barang siapa, ini tuh punya siapa. Bukan soal si cewek mau nggak maunya. Harusnya Iya tahu lah, kan? tahu diri gitu ya. Tahu diri Iya, dong. Itu juga iya sih, tapi balik lagi kalau gua sih, kalau cewek ini kan manusia ya. Heeh. Ya artinya punya hati, punya pilihan gitu loh. Tapi beda cerita kalau istri ya. Kalau istri memang, Nah, kalau misalnya nanti istri gimana? kalau istri itu kan lingkupnya bukan cuma gua aja gitu, tapi Jadi? ke keluarga, masyarakat gitu kan. Nggak etis sih tetap. Oh. Nah, maksudnya dampaknya itu nggak sekecil cewek gitu loh. Kalau istri kan di belakang kita ada keluarga, ada anak misalnya. atau Iya, misalnya. banyak faktor lah. faktornya banyak di belakang kita itu. Hubungannya itu nggak cuma antara dua orang. Kalau cewek kan masih dua orang, masih gua dia gitu. Ih, gila ya, ternyata ada yang aku juga penasaran sih kenapa banyak yang ngejawab kayak gitu. Dan aku juga dulu pernah kayak gitu. Tapi sekarang bingung juga kalau ditanya sih. Jadi cewekku direbut misalnya. Terus aku bilang ya udah kalau ceweknya mau mah ya udah. Tapi kan gak gitu ya. Ini kan yang disalahin harusnya si temen, Cewek. enggak si temen kita lah kalau Iya, aku. dua-duanya sih memang. Kalau memang mau diruntut disalahin memang dua-duanya. Kalau aku sih enggak sih ya. Cewek tuh Artinya nggak ada keyakinan dong di cewek itu dong. bukan gitu. Ya kali mas gitu. Kalau aku sih mikirnya malah ya cowok dan aku. Biasanya ada dua faktor tuh yang sekarang ya kalau aku lihat-lihat tuh. Kalau nggak di temen, berarti di aku salahnya. Iya memang iya, kita memang mungkin kalau kesalahan kita tuh lebih ke perlakuan kita ke ceweknya sih. Kurang. Ya, Itu udah jelas. kayak nggak punya waktu atau apa gitu. Tapi kalau memang kita sudah memaksimalkan untuk perhatian dan tetek bengek lah, terus tetap aja sama temen, berarti ini temennya ini si bangsat ini yang nggak tahu diri. Iya. Ya mungkin ya. Tapi kalau diruntut lagi dari soal hubungan tadi ya, bukan ke teman ya, ke cewek ini. Gue lebih memilih nggak punya hubungan tapi dekat di hati, dekatnya dari dalam Dari sih, daripada status sih. Makanya dari dulu gitu sih. Maksudnya kalau kita udah deket dari hati, Udah berapa lama emang nggak punya pacar? Maksudnya gue ada bertahun-tahun. Emang gue lebih seneng udah seneng di hati aja iya, gitu. seneng di hati aja. Baru ya udah pacaran nggak terasa gitu, nggak perlu nembak-nembakan gitu. Pacaran nggak terasa nih gimana nih anjing? Pacaran nggak terasa itu ya kita udah deket aja gitu, tiba-tiba ngalir gitu. Sefrekuensi, Berarti dulu sekolah, dulu sekolah gue nggak pernah sih. nggak pacaran juga. Gue lebih kalau sekolah lebih banyak ke teman-teman. Tadi gue bilang kan sahabat kita lebih senang seru-seruan ke teman Seru-seruan nongkrong ya. daripada Ntar dulu. Matiin dulu. Tapi pernah nemu kasus. Aku tuh sering nemuin kasus juga kan. Tapi kok menanggapinya tuh gimana ya? Misalnya kayak kasus yang temenmu curhat ya kan. Wih, cewekku diambil sama kebetulan satu tongkrongan sama kita nih. Sama si misalnya Aziz lah, sama si Aziz tuh. Kok tuh biasanya gimana? Mengompori kalau si ceweknya salah atau mengompori si cowoknya yang salah? Atau ya udahlah, nggak apa-apa, tenang aja, cewek masih banyak. Ini atau kalau si misalnya si cowoknya ini yang cerita ke gue kesuruh kasih pertanyaan ke si ceweknya, pilih mana, udah itu aja, pilih mana gitu. Karena gue berasaskan pilihan demokrasi. Ya, kalau ceweknya mau kembali ke lu dan lu mau maafkan, ya udah jadiin lagi. Tapi kalau si cewek ini udah nggak mau sama lu dan dia memilih temen lu tadi, ya udah ikhlaskan. Gitu sih kalau gue, karena gini loh, memaksa orang dengan kita yang dia tertekan, apa nggak jahat kita? memaksa dengan kita Iya, si dengan cewek rasa ini, tertekan ya? dia udah enek istilahnya tuh, udah bosan, udah pengen lepas gitu. Dan kebetulan temen kita ini yang mampu menambal gitu, lubang di hatinya gitu. Iya. Iya. Aku nggak bisa dibilang jahat sih, tapi memang
jelek aja komunikasinya udah. Iya itu. Tapi kalau dia mau memperbaiki, dibicarakan. Tapi si ceweknya juga harusnya jangan tiba-tiba juga tuh kasih tahu ke cowoknya, kamu tuh kurangnya ini. Memang kalau nggak bisa diperbaiki, Nah, ya pergi bebas. Memang komunikasi sih. Yang paling penting dari segalanya itu komunikasi. ternyata ribet ya pacaran tuh. Oh, nggak tahu juga. Padahal haram loh. Katanya ya, aku nggak tahu. Haram aja ribet. Iya, maksudnya kan ada yang mudah nggak sih ngelakuin hal haram? Ngelem aja. Ngelem juga. Ngelem loh, ribet cok. Beli plastik setengah kilo, nutupin kalau kita ngelem, ya kan? Terus sadarnya bingung lagi gimana harus ngapain. Ribet cok. Kayaknya yang haram tuh Juga mudah. ribet ya. Nggak ada deh. Nggak ada. Zina coba, apa nggak ribet? Ribet. Paniknya. Iya itu pasti. Iya itu yang faktor utama sih. Banyak kan ternyata yang ini tapi masih banyak yang milih itu ya. Oh, iya. Lebih banyak setan daripada malaikat kali. Nggak tahu ya. Berarti kau udah bertahun-tahun gak pacaran, tapi punya orang yang kau anggap ada di hati kita ada. Ya, itu sih. Penting nggak kau tahu dia tuh menganggap kau apa? Sebenarnya penting sih agar kita juga yakin gitu. Berarti pacaran dong harusnya. Ya tapi nggak secara, kan ada orang gini Bre, yang baru kenal gitu, tiba-tiba langsung ngomong suka gitu. Artinya belum tahu nih dari sisi, belum klop di hati nih. Iya. Cuma ya udahlah, status dulu yang penting gitu. Nanti dia hubung hatinya tuh ngikutin gitu karena status. Oh Nah, iya gitu loh. ada Kalau gua, kalimat-kalimat itu. status penting, cuma deket dulu gitu. Iya, ada Klop yang dulu. bilang cinta tuh nanti karena terbiasa. Misalnya kayak ya udah kita sama-sama terus nanti jadi cinta. Kalau gua terbiasa dulu baru status. Pengennya sih gitu. Ini orang status dulu baru terbiasa ya. Iya. Oke juga tuh, status dulu terbiasa. Aduh, Dit. Berarti nggak ada keinginan pacaran? Kalau status sih enggak ya, tapi kalau punya hubungan yang deket sama tak klop nih, dia sama sayang sama wanita. gua sama dia ada. Tapi kalau untuk status pacaran enggak. Tapi gimana caranya, kan perempuan butuh. Kalau dia minta gua kasih, kalau dia juga klop. Asal gua udah klop nih, dia juga ternyata klop tapi dia minta status gua kasih. Anjing, nunggu cewek dulu ya emang. Iya. Wow. Kan ada kode-kodenya kan. Kapan di ini kan. Misalnya kalau iya, Kenapa nggak langsung aja tanpa harus dikode, Cok? mana ya? Takutnya dia belum klop dan ditolak tuh lebih sakit loh. Namanya judi, sekalian aja. udah Makanya itu hajar. gua nggak mau judi. Oh, Kalau menang oke, kalau kalah bisa down. kalau kalah bisa adon. Ya tergantung modalmu berapa sih. Kalau banyak kayaknya nggak ngedon sih. Kalau modalmu dikit ya down. Dan memang gue termasuk, gue pernah bilang sama lo, gue orangnya pelin pelan kan. Prinsip yang gue pegang tuh kadang bisa berubah. Ya nggak apa-apa, orang kan berubah. Gue tuh pelin pelan. Tapi prinsip ini memang masih bertahan untuk saat ini. Nggak tahu. Gue emang paling pelin pelan. Kalau aku ya terbentur prinsip juga sebenarnya. Tapi entah ngaco entah enggak. Prinsipku tuh kalau nggak pacaran ternyata masih bisa apapun lah yang bisa dilakukan orang pacaran. Iya. Kenapa aku harus pacaran? Nah itu sebenarnya gue sekarang masih berpegang sama itu. Tapi ya akhirnya sulit untuk menemukan orang yang ayo kita jalani hubungan tanpa status itu kan sulit. Memang sulit sih. Harus ada status dulu. Makanya Ada. gue jarang jatuh cinta tuh itu gitu. Hah? Kok? Gue nggak sembarangan kayak teman. Gue pernah dikasih tahu teman. Ya kalau sembarangan juga nggak bagus. Kan? Iya, maksudnya dikasih tahu, bukan diceramahi gitu. Ngapain sih harus fokus ke satu cewek ini? Dia memang nggak mau berhubungan, maksudnya nggak mau punya status. Punya status. Dan gue juga berprinsip seperti itu. Kalau memang nggak mau, yaudah cari yang lain aja, gampang, kenalan, ngobrol bentar, tembak. Kalau ditolak cari lagi, Iya, kok segampang itu gue mikir. Dan teman-teman gue banyak yang gitu. Yang menjalani hubungan ya udah gitu aja ya. Iya. Aku juga Sekedar fisik, sekedar
Iya Ya, benar. atau satu sifatnya. Kalau gua Ya tapi itu kan whatever dia tujuannya apa ya. iya Tapi kayak menyayangkan. Aku tuh sebenarnya tuh gini. Ini kekeh nih dia nih ngejar. Wah, sampai tetek bengek dibeliin untuk dapetin tuh cewek. Terus dapat udah gitu kan. Dia bilang, "Ah, bosen." Lah. Maksudku dia pakai analogi ini coba. Dan gobloknya tuh pakai analogi ini, mainan. Ya kalau coba lah kau anggap mirip-mirip kayak beli mainan. Kalau kita udah dapat mainan terus kita mainin lama-lama bosen. Lah, itu mah kaunya aja yang goblok, bukan Iya. mainannya. bener. Maksudku kalau mainan tuh bikin bosen, nggak juga. Nyatanya aku punya mainan sampai sekarang juga, maksudku nggak bosen-bosen. Tergantung gimana mainin ya kan. Iya bener. Maksud- Bukan mainannya. Kalau bosen itu pasti rasa bosen dalam hal apapun ada. Ada lah. Gue jelas. percaya. Hal apapun, entah hubungan, entah misalnya kita hobi, entah apa bosen. Tapi itu tadi kontrol kita tuh Cara manusia- ngolahnya, iya, cara apanya. ngolahnya. Maksudku ini orang ku bilang anjing kok kayak gini. Ya terserah lah kalau nganggep wanita tuh seperti apa ya kan, terserah orang nganggepnya apa. Tapi kalau dia pakai mainan tuh menurutku tolol banget sih. Ya, itu Masa pakai mainan terus dia bilang bosen karena mainannya begini. Lah, kau aja yang norak nggak tahu mainan tuh gimana asiknya. ya. Dulu aja kita kayaknya pernah nggak sih mainannya udah bosan ya udah dimainin. Misalnya mobil-mobilan udah dijalanin kayak gimana terus terang. Dia tuh diprotolin aja kan. Iya. Terus diganti apa-apanya Iya. gitu biar nggak bosen. Ini orang nggak tahu Iya. cara mainan ini, cara mainin. Ya sama kayak motor juga kan gitu, maksudnya kan. Mm-mm. Gitu. Ya kita bosan dengan bannya yang model Misalnya bulat Iya. gitu kan. Ganti aja yang kotak kotak, ya. apa gitu. Gitu. Oh, bosen itu aneh banget gitu loh. Sampai dia tuh bilang, "Aku takut bosen." Lah, kok tak? Kebosanan tuh pasti ada. Maksudnya ini loh. Kalau gue ya mikir kita tuh dikasih sifat nih sama Tuhan nih. Ada bosan, ada apa? Kita malu dan sebagainya marah. Kita tuh pasti pernah ngerasain gitu. Bener. Pernah ngerasain. Ngerasain Iya. semua sifat yang dikasih sifat gitu. yang dikasih tuh. Tapi bagaimana ngontrol gitu tadi gitu. Ya maksudnya semua orang dikasih nafsu kan, gimana cara ngontrol nafsu ini Iya. lebih oke. Tapi kau merasa nggak? Kan kau deket sama wanita nih. Kau sudah menaruh hati pada si wanita ini. Pengen ngerasa. Kau bisa tahu nggak si cewek ini tuh ada menaruh rasa tanpa harus kode dulu. Tapi dari apanya kayak dari kelakuannya tuh. Bisa nggak tahu? Bisa. Biasanya dilihat dari apanya kau? Dari ngobrolnya sih. Gue biasanya dari cara dia ngomong ke gue. Misalnya apa? Ngobrol apa? Ya gue kan kadang suka ngerayu ya. Heeh. Kalau dia tuh responnya kayak pertama nggak marah, terus responnya itu baik gitu. Respon baik. Gue tahu gitu, dia suka sama gue. Oh, dari Gimana respon ya? dia. Susah dijelasin sih, tapi dari omongan, ekspresi waktu dia nanggepinnya gitu loh. Oh, dari cara dia menanggapinya. Iya. Tapi kalau misalnya dari cara menanggapinya ya itu kan semua orang beda-beda cara menanggapinya. Terus gimana bisa meyakinkan oh ini nih? Ya itu makanya sulit diomong, tapi dari ekspresinya gue bisa nentuin gitu. Tapi kalau dijelasin memang susah sih. Kalau dari obrolan nggak bisa. Ya itu cara dia ngomong, obrolan. Maksudnya dari tema yang dia obrolin. Misalnya kalau kita deket tanpa ada menaruh hati dan dia juga tidak menaruh hati ke kita. Obrolannya tuh biasa kayak gimana kerjamu hari ini, gimana Iya. kabarmu hari ini. Ya lebih ke Tapi cuek kalau sih. yang menaruh hati itu biasanya lebih kayak Antusias. aku punya masalah nih di rumah. Iya. Gimana menurutmu? Kamu punya apa di rumah? Gimana? Iya, lebih antusias. kayak gitu? Iya, ngobrol sama kita tuh lebih antusias, dia nyeritain hari-harinya. Dia marah terhadap sesuatu, ngadu ke kita. Dia seneng ngadu ke kita, dia beli tas baru misalnya, ngomong ke kita gitu. Bagus nggak tas ini misalnya gitu-gitu. Itu udah gue merasa spesial, dia ada hati sama gue. Berarti cara nembaknya kayak gitu ya? Kayak gitu gue. Ya nggak tahu ya di perasaan dia kayak gimana, tapi Yang konyol tuh yang dari awal cuman karena di love terus dia bilang wah ini suka nih sama aku nih udah ya, nih itu kan fitur. udah nih udah kayaknya terus di fallback terus ini suka nih udah kayaknya udah suka nih kayaknya Terlalu dini sih untuk memvonis kalau gitu kan.
belum ngasih perhatian apa-apa ya, yang baru menjalin gitu. Kadang misalnya deket nih di hotspot ini aja wah ini ada. Ini jodoh gua. Ini jodoh gua. Padahal minta hotspot loh. Padahal buka YouTube gua loh ya. Siapa tahu dia peduli bukan apa kan buat. Tapi kalau kau kan nggak punya apa status, berarti sangat menerima kalau dia pergi gitu. bukan pergi dengan yang lain. Misalnya kayak ternyata dia cerita, kau kan gini, misalnya nih sebelum kau tahu kalau dia menaruh hati padamu, tapi kau sudah menaruh hati pada dirinya nih, terus ternyata dia menaruh hati pada orang lain, tuh gimana tuh? Gue siap sih. Bahkan gue pernah kasus gini. Dia yang gue memang serak sama dia. Udah klop lah. Dia juga iya. Bahkan dia dulu yang ngomong sama gue. Oh. Tapi minta status. Dan gue belum siap. Ada status aja gue butuh kesiapan, udah anehnya gitu. Ya emang semua kan butuh kesiapan ya. Aneh kalau nggak pakai persiapan. Iya, kalau kita mau deket ya udah deket aja. Kenapa sih harus ada status? Ada status, bener. Dia bilang iya, tapi beberapa hari kemudian dia jadian sama cowok lain. Beberapa hari loh, bukan beberapa minggu. Masih menjalin hubungan? Iya, tapi dia ke filter dia yang menjauh. Oh, dia yang ngejauh. Dia yang menjauh. Dan ngejauhnya itu misalnya gua chat masih balas, tapi nggak seperti biasa. Kayak cuma udah makan. Biasanya kan udah nih tadi masak ini langsung dijawab karena udah. Pokoknya sebatas nanya bales kabar, gitu. nanya itu doang ya. Nggak lagi nanya gua lagi tadi ngapain. Pokoknya nggak banyak cerita lah, kita nggak seperti dulu. Merasa kesepian? Rasa kesepian sih Tanpa ada status ini. untuk sekali waktu itu iya sih. Tapi gua orangnya nggak bertahan terlalu lama ya dalam kesepian. Kalau soal wanita tuh Enggak, pokoknya merasa kesepian aja di hidupmu pernah. Sekarang ini merasa nggak? ya gua kan bilang gua baru sembuh. Gua baru sembuh dari down itu tadi. Tapi bukan soal kesepian. Gua nggak tahu alasannya. Tapi kayak ngerasa hidup aja lah. Iya, hidup cuma sebatas napas gitu. Hidup segala napas. Kalau dulu kalimat siapa ya? Kalau hidup doang mah ya apa bedanya sama anjing ya? Iya, ini kalimat Buya Hamka. Buya Hamka itu. Nggak tahu, aku pokoknya denger kalimat itu ya bisa kutangkap oke lah. Berarti emang hidup tuh ya nggak berdasarkan naluri aja. Iya. Tapi ada lainnya akal juga atau apa. Kalau naluri aja kayaknya ya hewan lah itu berarti. Iya. Mirip. Kayak nggak mau ngapa-ngapain aja. Udah gitu. Ya udah kerja. Gitu. Nggak lagi kita kan udah kebiasaan bikin ini, bikin itu kan. Udah nggak mau aja gitu. Nulis materi udah nggak mau pokoknya. Nah, tapi ini oke nih. Tujuan orang pacaran kan banyak hal ya. Tapi selalu menjurusnya tuh bukan menjurus apa ya. Dapet aja ketika pacaran itu hal nafsunya, hal seksnya. Iya ya. Bagaimana tanpa status bisa melengkapi itu? Maksudnya bisa nutupi ini atau kau tahan nafsumu atau gimana? Melepaskannya ke hal yang lain? Iya sih, lebih gitu. Tapi gue malah gini, Pak ya. Jujur. Jujur. Iya, ini jujur. Jujurlah padaku. Kalau gue udah seret sama nih cewek, kita udah nganggep deket nih. Gue malah nggak kepikiran yang seperti itu. Maksudnya gue malah jaga. Nggak kepikiran yang Iya nggak? nafsu bawa nafsu Iya, gitu. malah gue kalau mau nafsu ngalihinnya ke orang lain. Ngerti nggak? Yang tidak kita anggaplah kita sukai lah. Iya. Maksudnya yang kita taruh hati pada Iya, wanita malah itu gue lah. pengen jaga gitu. Serius ini. Gue kayak sebelum gue memang nikah lah ya, batas akhirnya itu. Sebelum memang itu gue nggak mau. Kenapa? Apa alasannya? Nggak tahu, gue kayak merasa Apa karena latar belakang keluarga nggak Islam? ada. Udah. Itu nggak ada. Nggak Cuma ada. seraknya nggak mau gitu. Tapi Takut. iya,
lebih takut sih. Takutnya apa nih? Ketakutan apa yang ada di Takutnya kepala? ya memang sifat kita yang buruk itu ketahuan sih. Tapi memang di lain itu memang gue ada si kepengen menjaga aja gitu. Contoh nih, Oh, malah gua gitu ya? deket sama si A, gue nggak mau bahas tentang seks tentang apa. Gue nggak ada hubungan apapun, nggak ada deket sama si cewek B. Saya cuma sekedar kenal itu chat. Nah, gue nyinggung soal itu nih. Di si cewek yang B. Si cewek yang B. Oh. Malah nggak sama yang orang kau taruh hati gitu. Iya. Wah. Karena gue mikirnya ya ntar nanti lah gitu. Nggak pas udah nikah gitu. Pengen ngejaga aja gitu. Biar vibes-nya beda ya. Ya, mungkin bisa jadi gitu. Karena gue pemikiran gue ini sulit juga gue cerna sendiri. Gimana sih dicerna sendiri aja nggak bisa, apalagi orang lain cernanya. Makanya. Ya pernah kejadian sih seperti itu. Cukup oke ya, maksudku banyak orang yang malah keinginannya itu. Iya. Jadi kalau udah, ini kan bahasanya pacaran kan, Iya. bukan pas nikah. Kalau nikah mau udah bodo amat. Maksudnya pas pacaran tuh malah, wah ini aku ini, terus kalau aku sama dia ini. Nah, kalau aku begitu sama dia kan, Iya. misalnya tuh enak. Ternyata ini malah ada yang mikir, nggak ada aku kepikiran nafsu, malah kayak Enggak begitu. ngejaga. Karena kalau apa ya, hati gue udah serak. Itu kapan kau punya pikiran itu? Ya semenjak apa ya? 3 tahun lalu sampai sekarang sih. 3 tahun lalu anjing. 3 tahun lalu lah. Malah gini, kalau gue deket sama ini cewek gitu, gue tuh yang pengen berhubungan yang romantisan, dalam arti hati ke hati gitu loh. Yang menye-menye lah gitu. Oh, iya. Nah, yang menye-menyenya Tidak gitu. yang manja-manjaannya, tapi dalam verbal ya omongan gitu. Heeh. Aku lagi nggak enak badan nih yang gitu-gitu. Yang masih lempar-lempar perhatian lah. Iya, ya yang kayak gitu lah, pokoknya yang romantisan gitu lah. Yang menye-menye lah. Malah Ya bucin-bucinan lah istilah gitu. yang berbau seks kok Nah, nggak yang itu dilempar ke yang orang lain. Enggak, agak bingung aku agak juga. bingung kan? Aku aja Kok kadang malah? gitu. Mikir sendiri kok bisa gitu. Kalau ke orang yang ini malah orang yang Misalnya nih, gue punya keinginan untuk melepas hasrat nafsu ini. Nggak akan gue ke sana. nggak akan gue lampiasin ke cewek yang gue suka. Misalnya gue niat nih, dia kok yang si cewek B tadi bisa jadi gak? Kalau dia mau gitu misalnya. Atau open BO. Oh. Jangan-jangan ini asal muasal pekerja seks komersial nih. Bisa jadi. Gitu. Ada dulu ada sang ini kan Pangeran. bukan apa sih, perdana menteri kerajaan gitu, mikir kayak aku pengen nganuin kekasihku tapi kayaknya aku nggak tega deh. Iya. Kayaknya aku harus punya selir. Ayo, makanya akhirnya timbul pekerjaan seks komersial, terus sampai sekarang ada. Bisa jadi kan. Sejarahnya. Tahu sejarahnya dari kau. Iya. Biasanya kan orang gitu ya. Malah pengennya sama orang yang dia taruh hati. Jadi kalau udah cinta, nafsu tuh Kalau sekarang dikesampingkan ke orang lain, bukan kesampingkan ditahan ya. Kalau ada misalnya si temen nih, si temen dikesampingkan bukan ditahan ya. Wah. dikesampingkan bukan ditahan. Misalnya ada temen si B gitu. Tapi kalau kau ngomong kayak gini bahaya nggak buat orang yang kau nanti cintai? Nggak tahu juga ya. Nggak tahu. Nah ide. Semoga nggak tahu. Tapi oke kok, keren kok, berarti kayak gitu ya. Ini berapa menit nih? Kita lihat, udah anjing. Jam. Perasaan ngobrol pacaran baru bentar, udah setengah jam. Tapi udahlah, jangan panjang-panjang, malah nanti overdosis. Ya itu ngobrol bareng, nongkrong bareng Mbak Sori. Ya begitu cerita tentang apa, cintaan tainya itu, pacarannya itu. Jadi ya tujuan orang pacaran kan beda-beda, terserah kalian. Tapi kalau bisa ya. Tadi ada kalimat Basur yang oke sih, maksudnya kalau
Itu tuh pacaran aja harus punya kesiapan ya kan. Nggak jebret langsung karena sebatas di love, di fallback terus kayaknya aku bangun di pacaran sama dia, apaan sih? Semua perlu kesiapan lah. Siap-siap aja harus siap gitu. Ya, siap-siap. Siap-siap harus siap apa sih nih Jung? Ih, ya udah besok ngobrol lagi di Adiksi Ngobrol. Thank you.